Sahabat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-22 dengan judul Kemelut Sebuah Warisan. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-13 ini menampilkan Eni Ermawati sebagai Anting Wulan, Heni sebagai Harum Perwani, Haryoko sebagai Kisapta Yuda, M. Abud sebagai Arga Dalem, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu telah diceritakan tentang Anting Wulan yang bermimpi dengan Nenek Ranggis. Tapi dalam mimpi itu, Nenek Ranggis kelihatan jahat. Anting Wulan begitu tercekam, ia berada dalam sebuah bahaya. Setelah ia terbelenggu kekuatan lain yang menyebabkan ia tak bisa bergerak. Tak lama kemudian, Anting Wulan dapat terlepas dari kekuatan gaib itu, dan ia pun berlari. Ia tidak peduli harus kemana berlari. Yang jelas, ia terus menghentakkan kakinya menjauhi dari ancaman Nenek Ranggis. Tapi ketika ia mulai menjauh, tiba-tiba ia terjatuh. Lalu dari kedua belah pahanya meneteslah darah. Kenapa dengan Anting Wulan? Wulan, bangunlah Wulan. Tidak, Wulan, tidak. Aku tidak keguguran. Tidak, jangan Nenek Ranggis. Wulan, jangan. Wulan, bangunlah Wulan, bangun. Arum, kau bermimpi Wulan. Ini, minumlah air putih. Iya. Kenapa kau menatapi perutmu? Kau bermimpi menyeramkan? Iya, menyeramkan sekali. Aku bermimpi dikejar seorang, kemudian aku terjatuh. Lalu dari kedua pahaku ini meneteslah darah. Aku begitu takut sekali. Aku bermimpi keguguran. Apakah orang yang mengejar dalam mimpimu itu Nenek Ranggis? Dari mana kau tahu nama Nenek Ranggis? Kau sendiri yang menyebutkannya tadi. Ketika kau bermimpi, tadi kau berteriak-teriak sambil memanggil-manggil nama Nenek Ranggis. Siapakah Nenek Ranggis itu, Wulan? Aku harus menyembunyikan siapa sebenarnya Nenek Ranggis. Aku tidak tahu. Tapi yang jelas, dia seorang wanita tua yang mengaku-ngaku bernama Nenek Ranggis. Sudahlah Harum, itu hanya sebuah mimpi. Ya, mungkin aku terlalu banyak melamun dan memikirkan sesuatu. Aku terlalu banyak memikirkan masalah kandunganku. Mungkin kau terpengaruh dengan kata-kataku tadi siang. Iya, pikiranku agak terpengaruh juga setelah kau bicara tentang masalah keguguran tadi siang. Sejak perjalanan menuju pondokmu ini, aku jadi memikirkan kandunganku. Tapi sudahlah, itu hanya perasaanku saja. Maafkan aku, Wulan. Aku tidak tahu kalau kata-kataku tadi telah membuat pikiranmu kacau. Sudahlah, tak apa-apa. Semua itu hanyalah kecemasan-kecemasanku saja. Ya, aku selama ini memang tak pernah menuruti nasihat-nasihat suamiku tentang kesehatan kandunganku. Padahal aku harus banyak-banyak istirahat. Lalu, kenapa kau tidak menuruti nasihat suamimu, Wulan? Entahlah Harum. Sejak aku mengandung, aku merasa tak merasakan tinggal di istana. Atau di suatu tempat dalam keadaan yang lama. Aku lebih suka jalan atau pergi berpindah-pindah tempat. Dan satu hal lagi, aku paling tidak suka ditinggal pergi ke Kang Saka lama-lama. Mungkin semua yang kau rasakan itu adalah bawaan dari kandunganmu itu, Wulan. Ya, aku rasa wajar saja kalau keinginanmu yang aneh-aneh datang dari seseorang yang sedang mengandung. Ya,
Menurutku pun demikian, bahwa keinginan-keinginan yang kulakukan adalah bawaan dari kandunganku. Sudahlah, sekarang jangan kau pikirkan masalah lain, Wulan. Apalagi kekhawatiran-kekhawatiran tentang kandunganmu itu. Aku lihat keadaanmu masih kuat. Kau nampak masih tegar. Bukan aku memujimu, tapi aku melihat kenyataan. Walaupun kau dalam keadaan mengandung, tapi kau tetap tegar melawan musuh-musuhmu. Iya, kau seorang wanita yang kuat, Wulan. Makanya aku bilang kau jangan terlalu memikirkan masalah-masalah kandunganmu itu. Iya, baiklah. Aku akan mencoba menghilangkan rasa khawatir yang mulai kurasakan. Kau sendiri bagaimana, Harum? Apakah luka di betismu masih terasa sakit? Tidak, Wulan. Sudah agak mendingan. Dan aku rasa racun itu sudah hilang sama sekali. Syukurlah. Harum, ya. Sudahlah. Sebaiknya kau istirahat kembali. Maafkan aku tadi telah mengganggu ketenangan tidurmu. Sudahlah, tidak apa-apa. Setelah keadaan Anting Wulan mulai tenang, Harum Perwani kemudian memejamkan matanya kembali, dan keduanya pun tak lama kemudian telah tenggelam dalam tidurnya masing-masing. Malam lewat tak terasa, dan sang fajar terbit perlahan-lahan dari celah-celah pebukitan. Harum Perwani masih terbuai dalam tidurnya, tapi Anting Wulan sudah berada di luar dan nampak sedang melatih ilmu kanuragannya. Cukup segar juga tubuhku setelah latihan sebentar. Harum Perwani belum juga bangun. Mungkin luka di betisnya masih terasa. Kasihan, dia tinggal seorang diri dalam tempat yang terpencil. Entah bagaimana jika terjadi apa-apa, jika tak ada orang yang tahu. Aku jadi teringat tentang mimpiku semalam. Aneh juga, kenapa tiba-tiba aku bermimpi Nenek Ranggis dalam keadaan yang sangat menyeramkan. Apakah mungkin karena aku telah mengganggu ketenangannya? Semalam aku memang mencoba bertemu melalui semedi untuk mencari tahu bagaimana menguasai pedang ular emas itu. Mungkinkah karena hal itu sehingga Nenek Ranggis hadir dalam mimpiku? Mudah-mudahan saja tidak. Anting Wulan sudah bangun, tapi kenapa ia berdiri saja di sana? Wulan? Harum, kau sudah bangun? Iya. Kenapa kau terpaku saja di situ? Apalagi yang kau pikirkan, Wulan? Tidak, aku tidak memikirkan apa-apa. Aku baru saja selesai latihan. Bagaimana dengan tidurmu? Ya, cukup nyenyak juga. Walaupun semula agak suka dipejamkan mataku ini. Syukurlah. Kalau masih bisa untuk dipejamkan. Ya, sebenarnya memang paling sulit untuk memejamkan mata kalau keadaan kita sedang terluka. Soalnya masih ada rasa nyeri dan letih yang dirasakan. Saat keduanya terlibat dalam pembicaraan, keduanya tidak tahu kalau beberapa pasang mata telah mengintainya. Orang-orang yang mengintai Harum Perwani dan Anting Wulan tak lain adalah Argadalam dan Kisatayuda dan juga beberapa anak buahnya. Mereka mengintai Anting Wulan dan Harum Perwani dari balik semak-semak yang tak jauh dari pondok itu. Lihat, bukankah orang yang baru keluar itu adalah Harum Perwani? Iya, benar Kisapta. Lalu siapa wanita yang barusan latihan kanuragan itu? Kelihatannya ia bukannya wanita sembarangan. Kelihatannya dia memang bukan wanita sembarangan. Lalu bagaimana tindakan kita, Ki? Apakah kita akan langsung menerjang? Ya, habis bagaimana lagi? Selagi kita tahu tempat persembunyiannya Harum Perwani, perintahkan saja anak-anak buah kita dulu untuk maju, sambil kita lihat sampai sejauh mana kehebatan mereka. Ya, Ki. Maju, dekati kedua orang itu perlahan-lahan. Setelah dekat, sergap kedua orang wanita itu. Ayo, ayo. Harum, ya, aku mendengar langkah kaki beberapa orang dari balik semak-semak itu. Iya, aku pun mendengarnya, Wulan. Nampaknya mereka mulai mendekati tempat kita. Kita harus hati-hati, Wulan. Siapa tahu mereka adalah orang-orang yang pernah suta. Mereka memang tidak akan pernah cerah untuk mencariku selama pusaka itu belum mereka dapatkan. Kalau begitu, kita harus memberi pelajaran pada mereka. Bersiap-siaplah untuk menyambut mereka. Harum, kalau kau belum bisa untuk bergerak, tetap saja di sini. Biar mereka aku yang menghadapi. Tidak, Wulan. Luka yang sedikit ini tidak akan membuatku takut untuk melawan mereka. Tapi bukankah tubuhmu masih lemah? Sebaiknya kau tetaplah di sini. Tidak, aku sudah kuat. Lihat saja apa yang akan kulakukan nanti.
Baiklah, tapi berhati-hatilah. Tak lama kemudian, setelah Anting Wulan dan Harum Perwani waspada akan bahaya yang datang, tiba-tiba bermunculanlah orang-orang berikat kepala merah menyerang kedua wanita pendekar ini dari balik semak-semak. Aku baru ingat siapa wanita yang bernama Harum Perwani itu. Iya, dia yang diceritakan Andurawesi. Maksudmu wanita yang mempunyai pedang pusaka itu? Nah, kau lihat lagi. Bukankah pedang yang berada di pinjam wanita itu adalah pedang pusaka yang dimaksudkan Andurawesi? Ya, mungkin saja. Aku tuh belum tahu jelas tentang pedang itu. Kau lihat saja nanti. Jika wanita itu mengeluarkan pedangnya dari warangkanya. Untuk apa kita menunggu wanita itu mengeluarkan pedangnya? Keperluan anak-anak buah kita mampu. Tanpa mengeluarkan pedang pusakanya saja, wanita pendekar itu mampu menyatukan anak-anak buah kita. Cepatlah, kita bantu anak-anak buah kita sebelum kita banyak kehilangan buah. Ayo, tunggu Ki. Kenapa kita harus tergesa-gesa begitu? Anak-anak buah kita masih banyak. Biarkan saja mereka melawan. Siapa tahu mereka dapat menjatuhkan kedua wanita itu. Jangan bermimpi, Arga. Mana mungkin anak-anak buah kita yang bodoh sejak itu mampu melawan kedua wanita itu. Ayolah, sebelum kita terlanjur kehilangan anak-anak buah kita, masalah pusaka itu singkirkanlah dari benak. Yang penting kita dapat meringkus kedua wanita ini. Kau lihat saja ini. Anak-anak buah kita banyak yang jatuh. Ayo. Marat, tidak sabaran sekali aku. Tunggu! Hentikan serangan kalian. Percuma kalian lakukan itu. Hanya buang-buang nyawa saja. Apakah kalian tidak melihat banyak kawan-kawan kalian yang roboh? Percuma kita peringatkan mereka, Wulan. Mereka tidak akan pernah takut dengan ancaman kita. Ayo, sebaiknya kita singkirkan saja mereka semua. Hiat! Tunggu. Sabta Yuda. Parah. Rupanya dia pun telah mengkhianati ayahku. Bersabarlah, Nona-nona manis. Jangan terlalu emosi dalam menghadapi sesuatu. Keparat kau Ki Sabta. Rupanya kau adalah begundal dari Pranasuta. Tidak kusangka. Kebaikanmu selama ini cuma siasat dari kelicikanmu. Namanya juga mengatur siasat. Bagaimanapun caranya, itu kan terserah dari yang melakukan. Kalau ketika ayahmu masih kau melihatku dalam bentuk yang baik, maka sekarang sebaliknya. Dan inilah watak asli dari Ki Sabta Yuda. Itu kebaikan ternyata membalas dengan kejahatan. Kakek tua yang rakus. Kau perlu tahu bahwa aku tidak tahu menahu tentang pusaka kujang perak itu. Sebaiknya segera saja kau tinggalkan pondok ini sebelum pikiranku jadi berubah. Jadi kau mengancamku untuk segera meninggalkan tempat ini? Baik, tapi dengan satu syarat. Buktikan dulu bahwa kau tidak memegang pusaka itu. Untuk apa aku harus membuktikan sesuatu? Padahal aku tidak tahu menahu tentang benda itu. Ki Sabta, rupanya kau memang tidak bisa untuk diajak bicara baik-baik. Kehadiranmu dan anak-anak buahmu di tempatku yang telah merusak suasana tenangku. Nah, sekarang terimalah seranganku. Lepaskan. Jangan juga aku, Wulan. Mereka memang harus dimusnahkan. Manusia-manusia seperti mereka tidak pantas hidup di jagat ini. Lepaskan tanganku, Wulan. Lepaskan. Tenanglah. Biarlah aku yang menghadapi mereka. Luka di betis kirimu masih perlu perawatan. Aku harap kau tak perlu banyak bergerak, Harum. Tapi Wulan, kehadiran mereka di tempatku yang hanya memburu sesuatu yang tidak kumiliki membuat aku jadi muak melihatnya. Mereka adalah manusia-manusia rakus yang harus segera dimusnahkan. Aku paham. Tapi apakah kau tidak bisa mengerti kata-kataku? Tenanglah, dan aku harap kau mau bersabar. Biarkan saja Harum Perwani menghadapiku, Nona manis. Lagi pula bukankah di antara kita tidak mempunyai persoalan? Aku harap kau menyingkir, Nona. Aku tak akan menyingkir sebelum kau menyingkir lebih dahulu. Kalau semula kita tidak mempunyai persoalan, maka sekarang kau mempunyai persoalan denganku.
karena Harum adalah kawanku. Luka sedikit saja kulit Harum Perwani, maka kalian harus mempertanggungjawabkan di hadapanku. Sombong sekali kau, Nona. Apa sih kehebatanmu sampai berani unjuk gigi di hadapanku? Arga Dalam. Iya, Ki. Pimpinlah beberapa anak-anak buahmu. Ringkus wanita congkak ini. Ya, Ki. Aku mau tahu sampai sejauh mana kehebatannya. Iya. Hei, anak-anak, ringkus wanita ini. Ayo. Tidak kusangka wanita ini begitu hebat. Dalam beberapa jurus saja, anak-anak buahku banyak yang roboh. Kenapa kau hanya berdiam diri saja melihat anak-anak buahmu banyak yang roboh? Apakah kau sedang berpikir untuk segera menyerah? Bagus. Mumpung semua anak buahmu belum jatuh di tanganku. Keparat. Jangan sombong dulu kau wanita binal. Kalau tadi kau dapat merobohkan anak buahku, tapi sekarang kau tidak akan mampu berbuat demikian terhadapku. Ayo, kita lanjutkan perkelahian ini. Aku mau tahu siapa jatuh di antara kita. Dan kalau kau jatuh, kau harus menyerahkan pedangmu itu. Apa gunanya pedangku ini? Pedangku ini tidak mempunyai kelebihan apa-apa, Kisanak. Tapi baiklah, kalau kau menantang dengan cara demikian, aku siap melayani. Nah, sekarang cabutlah pedangmu. Layani aku dengan pedangmu. Sekaligus aku mau tahu sampai sejauh mana kehebatan pedangmu. Menurut salah seorang anak buahku yang pernah kau jatuhkan, pedangmu mempunyai kehebatan yang dahsyat. Jadi anak buahmu kah yang melawanku kemarin? Bagus. Tapi sayang, aku tak dapat melayanimu dengan menggunakan pedang. Tanpa menggunakan pedang pun, kau belum tentu dapat menjatuhkanku, Kisanak. Keparat. Benar-benar sombong. Baiklah, kalau kau tidak ingin menggunakan pedangmu. Tapi jangan menyesal. Kalau pedangku sampai merobek perutmu dan membuat luka wajahmu yang cantik itu. Buktikan dulu kata-katamu itu, Kisanak. Percuma kalau hanya sesumbar saja. Padahal kenyataannya, kau tak mampu menjatuhkanku. Baik, akan kubuktikan. Ini. Arga Dalam menerjang bagaikan banteng liar. Amarahnya memuncak setelah Anting Wulan berkata demikian. Beberapa kali Arga Dalam membabatkan pedangnya, yang kemudian dipukul dengan pukulan. Semua itu luput menyentuh tubuh Anting Wulan. Dengan mudah, Anting Wulan berkelit menghindari serangan Arga Dalam. Melihat hal itu, Kisaka Yuda yang siap tadi hanya menatap saja, hatinya jadi panas terbakar. Kurang ajar. Benar-benar hebat wanita ini. Arga Dalam yang kuanggap mempunyai ilmu kanuragan yang lumayan, dapat dibuat main-main seperti itu. Parah. Aku harus turun tangan sebelum segalanya jadi terlanjur pahit. Arga Dalam, ada beda. Bangsat, kau benar-benar hebat wanita bina. Siapa kau sebenarnya? Kenapa tiba-tiba kau berada di Pondok Harum Perwani? Untuk apa kau tanyakan tentang kehadiranku di tempat ini? Kita tahu tak ada urusan. Tapi baiklah, kalau cuma ingin mengetahui siapa aku. Namaku Anting Wulan. Aku adalah salah satu mahawira dari kerajaan Mataram. Nah, apakah kau sudah jelas? Kalau begitu, sekarang tinggalkanlah tempat ini. Tunggu. Jangan mengusirku dulu. Pembicaraan kita belum selesai. Anting Wulan. Pantas sekali kau hebat, Nona. Rupanya kau adalah mahawira dari kerajaan Mataram. Sungguh suatu kehormatan aku dapat melawan mahawira Mataram. Bagus kalau begitu. Sekarang bertarunglah sungguh-sungguh, Nona. Apa kau pikir aku tidak bertarung sungguh-sungguh? Belum bertarung sungguh-sungguh saja, kau sudah hampir limbung ke tanah kakek tua. Apalagi aku bertarung sungguh-sungguh. Baiklah, sekarang bersiap-siaplah untuk kubuat malu di hadapan anak-anak buahmu kakek tua.
Ki Sabta, bagaimana kalau kita hadapi berdua wanita ini? Aku masih penasaran terhadapnya. Jangan bodoh. Biar aku saja yang menghadapi wanita ini. Justru kau harus menggeledah pondok Harum Perwani. Dan jika kau tidak mendapatkan pusaka itu, paksa Harum Perwani untuk mengakui di mana disimpannya pusaka itu. Ki Sabta, bukannya aku enggan menggeledah pondok itu. Bukankah aku... Aku tidak mau dengar ocehan lagi. Laksanakan saja apa yang kuperintahkan. Kau toh belum membuktikan bahwa pusaka itu tidak di tangan Harum Perwani. Nah, sekarang buktikan dulu kalau memang pusaka itu tidak ada padanya. Baiklah, Ki. Hei, tunggu! Kakek tua, apa yang ingin dilakukan anak buahmu itu terhadap kawanku? Lihat saja nanti ya. Sudahlah. Jangan terlalu memikirkan kawanmu itu. Bukankah kau ingin mengajakku bermain? Ayolah, ayo kita mulai saja. Kita masing-masing mempunyai urusan, bukan? Nah, terima seranganku ini. Lagi dielakkan. Ki Sabta Yuda memukul dengan bertubi-tubi. Namun Anting Wulan yang mempunyai kepandaian tinggi dengan mudah menghindarinya. Sementara itu Arga Dalam yang mendapat perintah dari Ki Sabta Yuda sudah mendekati Harum Perwani yang nampak berdiri memperhatikan perkelahian itu. Aku tidak ingin membuang-buang waktu lagi. Sekarang serahkanlah segera pusaka itu. Ayo, serahkan segera Harum. Atau kau akan kubuat mampus. Serahkan cepat. Paras, apakah kau tuli? Atau memang kau seorang laki-laki bodoh? Karena aku sudah katakan bahwa aku tidak memegang pusaka itu. Bicara apa saja memang paling mudah. Entah bicara baik atau bicara jujur. Tapi kenyataannya, kau belum membuktikan bahwa kau tidak memegang pusaka itu. Baiklah, kalau kau tidak mempercayai kata-kataku. Nah, sekarang silakan kau geledah pondokku itu. Suatu usul yang bagus. Anak-anak, geledah pondok itu. Cari pusaka yang perak itu. Ayo, jalan. Tanpa banyak bicara lagi, dengan serentak, beberapa anak buah Arga Dalam berhamburan masuk ke dalam pondok itu. Setelah beberapa lama kemudian, mereka semua keluar tanpa hasil yang diharapkan. Sudah kuduga sebelumnya bahwa pusaka itu tidak ada padanya. Tapi si kakek tua pikun ini masih tidak mempercayai kata-kataku. Kau lihat buktinya bahwa aku tidak menyimpan pusaka itu. Iya. Tapi apakah mungkin kau sembunyikan di tempat lain? Jebah, masih saja kau tidak mempercayaiku. Mungkin kalau hanya dengan kata-kata, kau tidak percaya. Baiklah, mungkin dengan kekerasan kau akan mengerti. Kulihat Harum Perwani sangat lamban sekali. Iya, aku baru ingat. Bukankah betisnya telah dilukai Andura Wesi? Akan kuhajar kakinya yang muka itu. Barat kau, kenapa kau mundur? Ayo, majulah. Kalau kau benar-benar takut untuk melawanku, tinggalkanlah segera tempat ini. Tidak ada sejarahnya. Arga Dalam harus kalah terhadap wanita yang terluka. Kakiku. Jangan lagi. Ke barat. Dengar cerita Harum Perwani. Apakah dia terluka lagi? Luka di betisnya kembali berdarah. Aku harus menolongnya.
Tapi aku harus menyingkirkan laki-laki tua ini dulu. Hop! Bagus. Kupikir kau akan menyerah. Ternyata kau menyerangku kembali. Untuk mengajarnya. Hop! Dadaku terasa sesak sekali. Kurang ajar. Kuat sekali pukulannya. Biarlah si kakek tua ini. Ku beri kesempatan untuk hidup. Aku harus segera menolong Harum Perwani. Kalau tidak, akan membahayakan dirinya. Kurang ajar. Main curang. Sungguh memalukan sekali. Seorang pendekar dari kerajaan Mataram bisanya hanya main bokong seperti itu. Tak ada yang perlu dimalukan. Aku bukannya main curang. Tapi aku justru membela temanku yang dalam keadaan kritis. Apakah itu tidak wajar, Kisanak? Kuperingatkan padamu. Sebaiknya nyala dari tempat ini. Kau lihat, kawanmu yang tua itu sudah kubuat tak berdaya. Kisapta. Bagaimana keadaanmu, Ki? Ya, kita tinggalkan saja dulu tempat ini. Wanita dari kerajaan itu terlalu berat untuk kita lawan. Dadaku terasa sesak sekali. Baiklah, kalau begitu kita menyingkir dulu. Ayo, Ki. Anak-anak, ayo menyingkir! Untuk kau segera menyelamatkan aku, Wulan. Kalau tidak, mungkin aku akan dipenggal laki-laki keparat itu. Lihat betismu yang terluka itu kembali mengeluarkan darah. Iya, betisku yang terluka ini. Ya, karena kena hajar. Wulan, kaki sebelah kiriku seakan-akan lumpuh, sukar digerakkan. Mari, ku bantu ke kiri. Kita istirahat di bali-bali itu. Luka itu harus segera diobati. Oh ya, apakah ramuanmu yang kemarin masih ada? Ya, masih cukup banyak. Ramuan itu ku taruh di tempat biasa. Biarlah ku ambil sebentar. Wulan, kau baik sekali. 2 kali kau selamatkan jiwaku. Entah bagaimana aku harus membalas budi baikmu itu. Ini ramuannya. Mari ku bantu untuk membalurkannya. Orang-orang seperti mereka tidak akan tinggal diam menerima kekalahan tadi, Wulan. Jadi bagaimana pendapatmu? Apakah kita akan meninggalkan pondok ini? Iya, kita memang harus meninggalkan pondok ini. Maaf, mungkin balutan kain ini kekencangan. Lalu, kemana kita akan mencari tempat seandainya pondok ini kita tinggalkan, Harum? Kita akan ke tempat Kidi Sejakumara. Dia adalah kakang dari Nyai Carniti yang pernah merawatku. Ya, sebaiknya kita memang harus ke sana. Dia pun seorang tabib seperti Nyai Carniti. Tapi bagaimana dengan tempat Kidi Sejakumara itu? Apakah orang-orangnya Pranasuta tidak mengetahui tempat itu? Tidak. Aku yakin mereka tidak akan tahu tempat Kidi Dija. Tempat itu cukup tersembunyi untuk diketahui orang-orang seperti mereka. Syukurlah kalau tempat itu cukup tersembunyi. Soalnya aku mengkhawatirkan kau, Harum. Luka di betis kiri masih perlu perawatan. Iya, nanti Kidi Dija akan merawatku. Ayolah, kalau begitu kita segera berkemas untuk meninggalkan tempat ini. Lebih cepat, lebih baik sebelum mereka datang ke tempat ini. Iya, aku rasa aku tidak perlu membawa apa-apa kecuali ramuan ini untuk pengobatan sementara. Baiklah kalau begitu, kita tak perlu membawa apa-apa lagi. Tunggulah sebentar, biar aku ambil dulu kudaku si Tunggul. Anting Wulan pun segera bergegas mengambil kudanya. Dan tak lama kemudian keduanya telah meninggalkan pondok itu untuk pergi ke tempat Kidi Sejakumara. Menjelang tengah hari, keduanya telah jauh meninggalkan pondok itu. Wulan, seandainya luka di betis kiriku ini belum juga sembuh dalam 1 pekan ini, aku sangat mengharapkan sekali bantuanmu. Apakah kau mau menolongku, Wulan? Kalau memang tidak terlalu sulit dan aku bisa membantumu,
Apa salahnya aku menolongmu? Syukurlah kalau kau mau menolongku. Aku rasa untukmu tidak terlalu sulit, Wulan. Dan aku percaya kau dapat melakukannya. Katakanlah, apa yang harus kukerjakan untuk dapat membantumu? Aku hanya mengharapkan agar kau dapat membawa kakangku ke Pondok Kidirja. Cuma itu saja. Iya, barangkali setelah mendapat perawatan dari Kidirja, kakangku akan sembuh dari penyakitnya. Sebenarnya hal itu sudah kurencanakan sejak waktu. Tapi karena keadaanku yang tidak memungkinkan, jadi aku terpaksa mengharapkan bantuanmu. Baiklah, aku akan membantumu. Tapi aku belum mengenal kakangmu. Lalu bagaimana aku dapat membawa kakangmu ke Pondok Kidirja? Kau mudah mengenali kakangku, Kak Wulan. Karena kakangku sering menyebut-nyebut namanya. Dan juga nama si kepala Pranasuta itu. Oh, iya, baiklah. Nanti setelah kau berada di Pondok Kidirja, aku akan segera mencari kakangmu. Seorang yang telah menghadangnya itu. Wulan, orang itu sepertinya Kakang Linggajaran. Iya, aku yakin dia Kakang Linggajaran. Kakang Linggajaran, Kakang. Hah? Kau tahu namaku? Siapa namamu? Kenapa tiba-tiba kau mengetahui namaku? Wulan, bantulah aku turun dari kudamu ini. Baik, mari. Kakang Lingga, kenapa Kakang jadi melupakan aku? Aku harum, Kakang. Harum. Iya, kau harum. Tetapi aku tidak mengenalmu. Yang aku kenal hanyalah Pranasuta. Iya, Pranasuta. Pranasuta telah membantai keluarga. Mereka semuanya tewas. Sampai saat ini, aku tidak pernah bertemu Pranasuta. Aku dendam padanya. Dia adikku, tetapi dia jahat. Ayahku mati karena ulah. Semua saudaraku mati karena ulahnya. Tidak, Kakang. Aku adik kandungmu. Dan aku belum mati. Tidak. Aku Harum Perwani, Kakang. Tidak. Kenapa sampai sejauh itu penyakit yang kau derita, Kakang? Sayang aku. Berikanlah kesembuhan baginya. Kakang, aku Harum Perwani, Kakang. Tidak. Adikku sudah tewas. Jangan dekati aku. Jangan. Aku ingin mencari Pranasuta. Jangan dekati aku. Tunggu, Kakang. Jangan tinggalkan aku. Kau harus segera diobati, Kakang. Tunggu, Kakang. Wulan, kejarlah kakangku itu, Wulan. Iya. Kenapa aku jadi terpaku seperti ini? Aku harus segera menolong Harum Perwani untuk menangkap kakaknya. Dengan cepat, Anting Wulan pun segera menyusul Linggajaran pergi. Harum Perwani yang saat itu sedang terluka, tak mampu berbuat apa-apa, selain hanya bisa menatap kepergian kakangnya dengan air mata yang menetes. Tak lama kemudian pun, aku kehilangan jejak. Kakangmu pergi begitu cepat. Maafkan aku. Sudahlah, Wulan. Tidak apa-apa. Sulit memang untuk memulihkan ingatan orang yang sudah seperti kakangku itu. Kecuali hanya dengan pengobatan. Lalu bagaimana sekarang? Dan apa rencanamu tentang kakangmu itu? Ya, tidak apa-apa. Sebaiknya kita teruskan perjalanan kita. Dan aku tetap membutuhkan pertolonganmu. Kakangku harus segera diobati. Karena hanya dialah satu-satunya yang bisa kuharapkan untuk merebut kembali kitab yang dicuri Pranasuta. Dan juga saudara yang kuharapkan untuk membangun kembali perguruan ayahku sesuai yang diinginkan ayahku.
Apakah kau tetap mau menolongku, Wulan? Kau tak perlu ragu. Aku akan tetap menolongmu. Tadi aku sempat kaget melihat keadaan kakangmu, sehingga aku jadi terpaku dan tak bisa berbuat apa-apa. Tidak apa-apa, aku mengerti. Aku pun sempat kaget melihat keadaan kakangku itu. Iya, keadaannya sekarang sangat menyedihkan sekali. Kakang Linggacaran. Sudahlah Harum, tabahkan hatimu. Kelak kau pun akan bertemu kembali jika Sang Yang Agung menghendakinya. Kalau kau sekarang tidak dapat menolong menyembuhkannya, tapi tolonglah kakangmu lewat doa. Mudah-mudahan Sang Yang Widi mengabulkan segala permohonanmu. Iya, Wulan. Bagaimana kalau sekarang kita lanjutkan perjalanan kita, sambil kita mencari kuda satu lagi? Kasihan si Tunggul harus membawa 2 orang untuk menempuh perjalanan yang jauh. Ayolah, kita jalan. Mudah-mudahan kita mendapatkan kuda satu lagi. Mari, ku bantu untuk naik. Keduanya kemudian melanjutkan perjalanannya. Matahari telah bersinar, cahaya menembus ke setiap dedaunan dan sudut-sudut jalan yang ditumbuhi semak belukar. Sementara itu di tempat Kidirja Kumara, nampak Saka Palwaguna dan Kisatayuda tengah bercakap-cakap di sebuah balai-balai. Jadi, sudah cukup lama Linggacaran menderita sakit hilang ingatan. Lalu, apakah kau sendiri pernah mencoba untuk menyembuhkannya, Adi Sapta? Bagaimana aku bisa menyembuhkannya, Kakang? Bertemu pun belum pernah. Ya, peristiwa yang menimpa Ki Prabasaketi saja aku baru mengetahui ketika Saka Palwaguna datang ke tempatku. Seandainya Saka tidak datang ke tempatku, mungkin aku tak akan pernah tahu akan hal itu. Dan kalaupun aku dapat bertemu dengan Linggacaran, mana mungkin aku dapat menyembuhkannya, Kakang? Iya, cukup sulit memang menyembuhkan penyakit seperti itu. Tapi kau tak perlu khawatir, Adi. Aku akan tetap berusaha membantu anak dan adik seperguruanmu itu. Lalu, kapan kau akan mencari Linggacaran untuk dibawa kemari? Mungkin hari ini juga aku bersama Saka akan mencarinya. Lebih cepat bertemu dan mendapatkan Linggacaran, artinya lebih cepat untuk mengobatinya. Apakah tidak sebaiknya istirahat dulu beberapa hari lagi di pondokku ini, Adi? Terima kasih, Kakang. Aku masih mengkhawatirkan keadaan Linggacaran. Apalagi Pranasuta dan orang-orangnya masih memburu pusaka kujang perak itu. Aku khawatir Linggacaran dijadikan pelampiasan nafsu amarah dari Pranasuta yang tidak berhasil mendapatkan pusaka itu. Apakah pusaka itu sangat berarti bagi Pranasuta? Ya, menurut sepengetahuanku, pusaka itu sangat berarti. Apalagi jika seseorang telah menguasai kitab Halimun Kasah. Seperti halnya Pranasuta, ajiannya tak akan ada artinya tanpa pusaka kujang perak itu. Makanya aku tetap harus mempertahankan pusaka itu. Tapi satu hal yang masih membuatku penasaran, kenapa pusaka itu tak ada warangkanya? Apakah mungkin warangka dari pusaka kujang perak itu berada di bekas rumah Ki Prabasaketi, Adi? Lalu ada apa dengan warangka pusaka itu? Menurut dugaanku, warangkanya pun mempunyai suatu rahasia yang cukup berarti, Kakang. Aku tahu hal itu dari secari kain yang ditulis Prabasaketi. Walaupun dari kain itu tidak dijelaskan maksudnya. Apakah aku dapat melihat secari kain itu, Adi? Ini, Kakang. Iya. Benar juga dugaanmu. Gambar warangka kujang perak itu seakan-akan mempunyai sebuah rahasia yang dalam. Ya, mau tak mau, kau pun harus berusaha mencari warangka pusaka itu. Di samping kau mencari Linggacaran. Iya, Kakang. Mungkin saja warangka itu pun mempunyai sebuah rahasia yang mungkin sangat berguna bagi Linggacaran. Kakang, mungkin aku tidak dapat berlama-lama lagi di sini. Aku harus segera mencari anak itu. Baiklah, mudah-mudahan kau tak ada kesulitan untuk membawa Linggacaran kemari. Iya, Kakang, doakanlah. Iya. Saka, apakah kau sudah siap untuk berangkat?
Aku selalu siap, Ki Sembung. Ayolah kalau begitu. Kakang, aku berangkat dulu. Ki Dirja, saya pamit dulu. Iya, berhati-hatilah. Ki Sembung, kemana sekarang arah tujuan kita? Cari Lingga Jarang. Aku rasa tidak mungkin kalau kita mencari ke desa-desa. Bagaimana kalau kita cari di mana waktu itu kau pernah bertemu dengan Lingga Jarang? Siapa tahu saja dia masih ada di tempat itu, atau paling tidak mungkin ia tinggal di sekitar tempat itu. Bagaimana? Baik lagi. Iya. Seandainya dia tak berada di tempat itu, bagaimana kalau kita cari ke bekas tempat tinggalnya? Maksudku, ke desa Jatiwangi. Ya, ke desa Jatiwangi pun tak ada salahnya. Dan aku pun tadi ingin mengatakan, kalau tak ada di tempat lain, sebaiknya kita cari ke desa bekas tempat tinggalnya. Ternyata kau telah mengusulkan hal itu. Ayolah kalau begitu. Ya. Sejak tadi pagi aku tidak melihat Arga Dalam dan Ki Saptayuda. Tingkah laku kedua orang itu semakin membuatku curiga saja. Kurang ajar. Jangan-jangan dugaanku benar bahwa mereka mencoba untuk mengkhianatiku. Aku mau lihat di pondoknya. Pranasuta kemudian beranjak dan keluar dari dalam pondoknya. Tapi ketika ia baru melangkah beberapa tapak dari pondoknya, muncullah Arga Dalam dan Ki Saptayuda yang berpapasan dengan Pranasuta. Raden, dari mana kalian? Sejak tadi pagi aku tidak melihat kalian berdua. Tingkah laku kalian semakin mencurigakan aku saja. Raden, cukup. Aku tidak ingin basa-basi. Kutunggu kau di pondokku. Kelihatannya Raden Pranasuta mencurigai kita. Kalau begitu, kita berterus terang saja bahwa kita baru saja bentrok dengan Harum Perwani. Tapi tidak perlu kita katakan bahwa kita pun mencari pusaka itu. Iya, Ki. Ayolah, nanti dia menunggu-nunggu dan kecurigaannya semakin dalam. Ayolah. Sebenarnya dadaku masih terasa sesak. Pukulan wanita yang bernama Anting Wulan itu cukup keras sekali. Wanita itu benar-benar telah menghinaku. Aku harus membalas penghinaan ini. Ya, suatu saat dia harus tunduk di tanganku. Sudahlah, simpan dulu rasa dendammu. Yang jelas, sekarang kita harus menghadap Pranasuta dulu. Ayolah. Duduklah. Dan cepat katakan dari mana kalian tadi. Aku dan Ki Sapta baru saja bentrok dengan Harum Perwani dan seorang temannya, Raden. Goblok. Aku tidak tanyakan kau bentrok dengan orang lain. Yang aku tanyakan dari mana kalian tadi. Aku dan Ki Sapta tadi pagi sebenarnya sedang latihan ilmu kanuragan. Tapi ketika kami berdua sedang latihan, tiba-tiba aku melihat Harum Perwani lewat bersama teman. Lalu aku kejar mereka. Dan Ki Sapta pun ikut mengejar Harum Perwani. Benar, Raden. Kami tidak berbohong. Aku masih belum bisa mempercayai kata-kata kalian. Kalau memang kalian telah membuntuti wanita itu, apa yang kalian dapatkan? Kami berdua tidak mendapatkan apa-apa, Raden. Kawan dari Harum Perwani cukup tangguh. Benar, apa yang pernah dikatakan Andura Besi. Wanita itu memang hebat. Dan satu hal yang perlu Raden ketahui, bahwa wanita itu memiliki pedang yang hebat. Kalau memang benar demikian, kenapa kalian sampai lama sekali muncul? Apa saja sebenarnya yang kalian lakukan? Kami benar-benar menyelidiki wanita itu, Raden. Dan kenyataannya, Harum Perwani memang tidak memiliki pusaka kujang perak. Dan seperti yang aku katakan, bahwa kujang perak itu dibawa oleh prajurit Mataram. Baiklah, untuk kali ini alasan kalian masih kuterima. Tapi nanti, jika suatu saat tingkah laku kalian yang mencurigakan itu kembali terlihat olehku, maka aku tak akan membiarkan kalian berada di tempatku. Dan kalau perlu, kalian akan aku bunuh. Mengerti? Mengerti, Raden. Dan kau bagaimana, Ki Saptayuda?
Ya, aku mengerti, Raden. Baik, kalau kalian sudah mengerti. Nah, sekarang bersiap-siaplah untuk kuberi tugas. Tugas apa lagi yang harus kukerjakan, Raden? Kau dan beberapa orang pendekar yang telah mengikuti kelompok kita, aku tugaskan membawa Harum Perwani ke hadapanku. Aku mau tahu lebih jelas, apakah benar dia tidak menyimpan pusaka itu? Kalau tidak, maka dia harus dimusnahkan. Tapi bagaimana dengan kawannya Harum Perwani, Raden? Ada apa lagi dengan dia? Apakah kau takut menghadapinya? Goblok. Untuk apa kau pergi melaksanakan tugas kalau dengan hati yang kecut? Aku sengaja menyuruhmu pergi bersama pendekar-pendekar itu agar kalian kembali dengan hasil yang memuaskan, bukan dengan hasil yang mengecewakan. Kisapta, apakah kau tahu siapa sebenarnya wanita itu? Aku tahu, Raden. Wanita itu bernama Anting Wulan, dan dia adalah salah satu dari Mahavira Mataram. Mahavira Mataram? Iya. Keparat. Kenapa tiba-tiba orang-orang Mataram mau turut campur dengan masalah kita? Kurang ajar. Harga dalam. Kalau begitu, aku tidak peduli siapa adanya wanita itu. Yang jelas, kalau dia membuat sulit rencana kita, habisi saja. Benar, Raden. Orang-orang Mataram yang mau turut campur urusan kita, sebaiknya kita habisi saja. Kita toh sudah mempunyai pendekar-pendekar yang hebat. Untuk apa lagi kita takut menghadapi mereka? Sekarang pergilah. Tidak perlu lagi basa-basi. Aku muak dengan segala kegagalan kalian. Baik, Raden. Kalau begitu aku permisi dulu. Kisapta, mari. Ayo. Sudah cukup lama juga rasanya aku menunggu keberhasilan yang kuharapkan dari kujang perak itu. Dan semuanya ini hanya menyebabkan aku jadi muak dan bosan. Aku ingin segera tampil di hadapan umum sebagai pendekar yang ditakuti dan disegani. Keparat. Tanpa pusaka itu, maka keberadaanku sebagai pendekar yang ditakuti tak akan punya arti apa-apa. Kupikir pusaka itu tak mempunyai arti apa-apa. Tetapi setelah aku selesaikan kitab Halimun Kasa itu, ternyata pusaka itu sangat penting artinya. Kenapa tidak sejak dulu saja pusaka itu kumiliki? Aku memang benar-benar bodoh. Tapi aku tidak perlu khawatir tentang hal itu. Biarlah kebodohanku waktu itu berlalu dan tak perlu ku ingat-ingat. Aku toh sudah menguasai seluruh kitab Halimun Kasa itu hanya dalam waktu yang singkat. Dan aku memang tidak perlu khawatir. Aku hanya tinggal melacak saja di mana pusaka itu berada. Tapi sekarang muncul lagi kendala yang justru membuat sulit ruang gerakku. Untuk apa orang-orang Mataram itu mau turut campur dengan urusanku? Keparat. Mereka semua harus dicegah dan diberi pelajaran. Biar mereka tahu aku pun dapat menaklukkan orang-orang kerajaan. Sebaiknya aku temui Kisapta Yuda. Kelihatannya ia banyak mengetahui tentang orang-orang Mataram. Dadaku masih terasa sesak. Aku harus semadi untuk memulihkan pernafasanku kembali. Siapa? Aku Pranasuta. Oh, Raden, masuk saja. Pintunya tidak dikunci. Silakan masuk. Kenapa kau, Ki? Kelihatannya kau terluka dalam. Apa yang telah terjadi terhadap dirimu, Ki? Oh, iya. Mungkin aku terluka dalam. Tapi nampaknya tak seberapa parah. Dadaku hanya terasa sesak saja, Raden. Aneh. Kenapa hal itu bisa terjadi terhadap dirimu, Ki? Bukankah kau telah mumpuni dengan ilmu kanuragan? Atau barangkali lawanmu adalah lawan yang cukup berat? Apakah hal itu terjadi ketika bentrokan tadi pagi? Benar, Raden. Tadi ketika aku mengejar Harum Perwani, aku sempat bentrok dengan temannya, Mahavira dari Mataram itu. Maksudmu wanita yang bernama Anting Wulan itu? Benar, Raden. Aku benar-benar tidak menyangka. Ilmunya sangat hebat. Dalam beberapa jurus saja dia telah membuatku sesak nafas. Lalu apakah benar, seperti apa yang dikatakan Argo Dalem, bahwa Anting Wulan mempunyai pusaka yang hebat? Iya, Anting Wulan memang mempunyai pusaka pedang yang hebat. Ya, karena pedang itulah aku jadi lengah hingga dadaku terpukul. Untung saja pedang itu tidak melukaiku. Lalu sampai sejauh mana kehebatan pedang itu, Ki? Keparat. Kenapa sampai sejauh itu dia menanyakan pedang itu? Terpaksa aku harus berbohong lagi. Ya, pokoknya pedang itu hebat.
Batang pohon yang besar saja, ukuran 3 kali tubuh kita, hanya sekali tebas, tumbang Raden. Dan bukankah Raden pun telah tahu pedang itu mampu membelah sebuah batu besar seperti yang dikatakan Andurawesi? Kalau saja aku tadi dapat merebut pedang itu, mungkin sudah kuserahkan kepadamu. Keparat. Aku jadi ingin tahu kehebatan dari pedang itu. Ki Sabta, apakah ketika kau bentrok dengan Anting Wulan, kau tidak mengeluarkan keris pusakamu, Ki? Keris pusakaku tak ada artinya apa-apa untuk melawan pedang Anting Wulan, Raden. Ki Sabta, bagaimana kalau kita datangi wanita itu? Aku jadi penasaran ingin mengetahuinya. Apakah benar pedang itu sangat hebat? Dan kalau memang benar, artinya pedang itu pun harus menjadi milikku. Apakah kau tahu tempat persembunyian Harum Perwani dan Anting Wulan, Ki? Aku tahu, Raden. Tapi dadaku masih terasa sesak rasanya. Tidak mungkin aku melakukan perjalanan jauh lagi. Bukan aku tidak mau menemanimu, Raden. Baiklah, Ki. Apakah Argodalem sudah berangkat? Kelihatannya belum, Raden. Kalau begitu, aku akan berangkat bersama Argodalem. Ki Sabta, aku sebenarnya masih ingin berbicara sesuatu lebih jauh denganmu. Apakah kau masih bisa untuk menemaniku berbicara? Silahkan kalau cuma untuk berbicara, Raden. Tapi kalau untuk melakukan sesuatu, rasanya aku belum bisa, Raden. Dadaku masih terasa sesak. Silahkan, Raden. Dulu, ketika ayah angkatku masih hidup, kau termasuk teman dekat ayahku. Dan tentunya kau banyak tahu tentang pusaka kujang perak itu ketimbang aku sendiri. Nah, Ki Sabta, aku mau tahu sampai sejauh mana kehebatan keris pusaka itu. Aku memang belum tahu jelas tentang pusaka itu, sekalipun aku telah mempelajari kitab Halimun Kasa. Aku harap kau tidak menyembunyikan apa yang telah kau ketahui tentang pusaka itu, Ki. Raden, maafkan aku. Sebenarnya dugaan Raden salah terhadapku. Kalau menurut Raden aku banyak tahu tentang pusaka itu, sebenarnya tidak. Sekalipun aku teman dekat Ki Prabasaketi, tetapi mengenai rahasia Ki Prabasaketi, aku tidak begitu tahu, Raden. Kalau cuma mengenal pusaka itu, ya, memang sudah tahu, tetapi tidak sejauh apa yang Raden bayangkan. Apakah kau tidak bicara dusta, Ki? Aku begitu menghormatimu sebagaimana layaknya menghormati orang tua. Tapi kalau caramu memberikan keterangan padaku kurang enak dan bernada dusta, rasanya aku jadi muak. Bahkan seolah-olah hilang rasa hormatku padamu. Apakah Raden pikir aku ini bicara dusta? Ya, paling tidak demikian. Karena aku tahu kau adalah teman dekat ayahku. Mustahil kalau kau tidak tahu sama sekali tentang hal itu. Ki Sabta, aku sengaja ingin mengetahui dan memiliki pusaka itu. Karena aku akan mendirikan sebuah perguruan yang ditakuti dan disegani di kalangan dunia persilatan. Kalau cuma memiliki saja dan tidak tahu bagaimana mempergunakan kelebihan dari pusaka itu, akan percuma jadinya. Ki Sabta, seandainya kau mau membantuku dengan sepenuh hati, aku pun akan membalas semua kebaikanmu dengan menjadikan kau orang kepercayaanku. Dan tentunya kau akan menjadi orang penting dalam perguruanku. Oh, iya. Iya. Untuk apa aku menyembunyikan rahasia tentang pusaka itu dan memiliki sendiri? Aku toh tidak mempunyai banyak anak buah. Lagi pula, apa pentingnya pusaka itu untukku? Dan mengenai warangkanya, yang kukatakan mempunyai rahasia peta harta, itu hanyalah siasatku saja. Warangka itu memang mempunyai rahasia, tapi aku tidak tahu rahasia apa yang terkandung di dalamnya. Raden, baiklah. Aku akan menjelaskan kepadamu tentang pusaka kujang perak itu. Tapi kau tak perlu kecewa padaku, karena aku hanya mengetahui sedikit tentang pusaka itu. Tidak sepenuhnya aku tahu seperti yang Raden bayangkan itu. Ya, bicaralah. Tidak apa-apa walau kau hanya mengetahui sedikit tentang pusaka itu. Pusaka kujang itu memang mempunyai kehebatan jika pusaka itu dipegang oleh seseorang yang telah menguasai kitab Halimun Kasa yang berisikan ajian kujang getih. Dan kehebatan pusaka itu dapat membuat si pemegangnya, jika sudah mengerahkan ajian kujang getih, tak terlihat mata. Artinya ia akan menghilang bagaikan angin yang berputar. Sementara warangka pusaka itu terdapat sebuah peta. Aku tidak tahu tentang rahasia apa yang terkandung daripada peta itu. Kalau begitu ternyata ajian kujang getih benar-benar hebat.
Kalau begitu cita-citaku untuk menguasai dunia persilatan sebentar lagi akan terkabul. Kisapta, hanya segitukah yang kau ketahui tentang pusaka itu? Iya, Raden. Kalau begitu, aku harus segera mendapatkan pusaka itu secepatnya. Setelah itu, barulah aku akan merebut pedang anting bulan yang kau katakan hebat itu. Nah, Kisapta, kalau begitu aku akan segera berangkat untuk menyelidiki kedua pusaka itu. Berhati-hatilah kau di sini. Jangan sampai ada hal-hal yang mencurigakan terlihat olehku. Baik, Raden. Terpaksa aku harus memberitahukan Pranasuta. Daripada aku tak mampu mendapatkan pusaka itu. Mengenai Arga Dalem, biarlah Pranasuta yang menangani. Sekarang aku tidak memerlukan pusaka itu. Yang penting bagiku adalah jabatan. Dan jabatan yang akan diberikan Pranasuta adalah jabatan penting. Setelah Pranasuta keluar dari pondok Kisaptayuda, Pranasuta pun kemudian langsung menemui Arga Dalem yang ternyata belum berangkat melaksanakan tugasnya. Setelah beberapa saat bercakap-cakap, keduanya pun kemudian berangkat untuk menuju tempat Harum Perwani sambil diiringi beberapa pendekar yang sudah menjadi pengikut Pranasuta. Raden, kenapa kita harus datang ke tempat Harum Perwani? Bukankah pusaka kujang perak itu berada di tangan prajurit Mataram? Iya, aku tahu. Lalu apa salahnya kalau kita menyelidiki tempat itu, sekaligus merebut pedang anting bulan? Oh, jadi Raden ada niat untuk memiliki pedang itu? Bukan pedang itu saja yang ingin kumiliki, tapi pusaka kujang perak itu pun harus segera kudapatkan. Aku sudah tidak sabaran ingin memiliki pusaka itu, Arga Dalem. Iya, aku mengerti, Raden. Tanpa pusaka itu, ajian Raden tidak banyak begitu berarti Raden miliki. Seandainya Harum Perwani dan Anting Wulan sudah tidak ada lagi di pondoknya, bagaimana, Raden? Ya, terpaksa kau yang harus melakukan tugas ini untuk mencarinya. Dan aku harus kembali. Baiklah, Raden. Setelah menempuh perjalanan beberapa lama, akhirnya Pranasuta dan orang-orangnya pun sampai di tempat pondok Harum Perwani. Raden, pondok itulah tempat tinggal Harum Perwani. Sebaiknya kita tinggal saja kuda kita di sini. Kita intip dulu dari semak-semak ini. Siapa tahu mereka masih di sana. Setelah itu barulah kita sergap. Ya, terserah kau lah. Hoi, ayo, turun semua. Tinggal pondok itu dari semak-semak. Ayo. Pranasuta dan Arga Dalem serta orang-orangnya perlahan-lahan melangkah untuk mengintai dari balik semak-semak. Setelah beberapa lama mereka mengintai, hati Arga Dalem kelihatan mulai cemas. Dan ia pun mempunyai dugaan bahwa Harum Perwani dan Anting Wulan sudah tidak ada lagi di pondoknya. Harap mungkin keduanya sudah meninggalkan pondok itu. Ya, barangkali mereka sudah mempunyai firasat bahwa aku dan orang-orangku akan datang lagi kemari. Kurang ajar. Raden, bagaimana kalau aku selidiki saja pondok itu? Soalnya, sejak dari tadi, aku tidak melihat mereka muncul. Jangan-jangan keduanya sudah meninggalkan pondok ini. Ya, cobalah kau selidiki. Dengan langkah hati-hati, Arga Dalem mendekati pondok itu. Dan setelah ia berada di bilik pondok itu, Arga Dalem menempelkan telinganya ke bilik itu untuk mengetahui apakah orang yang akan diselidiki masih ada di pondoknya. Setelah beberapa saat tak terdengar suara, ia pun memutuskan untuk mengintipnya. Sial.
tidak berada di pondok ini. Anting Wulan dan Harum Perwani sudah meninggalkan pondok ini. Iya. Raden, kemarilah. Mereka berdua sudah tidak berada di pondok ini. Keparat. Rupanya mereka berdua sudah pergi. Kita terlambat, Raden. Rupanya mereka sudah mempunyai firasat bahwa kita akan datang ke pondok ini. Kau yakin bahwa pondok ini adalah pondok Harum Perwani? Iya, aku yakin, Raden. Setelah bentrokan tadi pagi, aku masih sempat mengintai mereka berdua. Dan aku melihat keduanya lari ke pondok ini. Lalu apakah kau tahu Harum Perwani dan Anting Wulan akan lari kemana? Tidak, Raden. Keparat. Sebenarnya aku tidak menyangka kalau Harum Perwani masih hidup. Ternyata anak-anak dari ayah angkatku masih hidup. Dan ini sangat berbahaya bagiku. Mereka semua harus segera disingkirkan. Termasuk orang-orang yang akan membuatku sulit. Harga dalam. Perintahkan orang-orang kita untuk menggeledah pondok ini. Siapa tahu ada sesuatu yang penting untukku. Baik, Raden. Hai, kawan-kawan. Kita geledah pondok ini. Ayo. Carilah sesuatu yang menurut kalian penting. Setelah itu berikan pada Raden Pranasuta. Ayo. Pranasuta! Siapa yang berteriak memanggilku? Keparat. Pranasuta, anak durhaka. Pembunuh. Sudah lama aku mencari-carimu. Baru sekarang aku bisa bertemu kau, ha? Anak durhaka. Linggajaran. Kau masih hidup rupanya. Apa kau pikir aku sudah mampus, Keparat? Sudah cukup lama perjalananku mencari kau. Ternyata baru sekarang bertemu. Sekarang saatnya lah kau harus bertanggung jawab atas kematian ayah. Dulu aku begitu sayang padamu. Ya, sejak kecil kau dirawat, dikasihani, dan diperlakukan bagai anak sendiri. Tetapi tiba-tiba saja setelah kau besar, kau menjadi anak yang durhaka, pengkhianat. Pranasuta, siapa sebenarnya yang telah mempengaruhimu sehingga kau menjadi jahat? Siapa, katakan, anak durhaka? Linggajaran, sungguh memalukan sekali keadaanmu sekarang. Aku tidak menyangka kalau keadaanmu bisa berubah seperti ini. Entah aku juga tidak tahu apakah kau masih hebat seperti dulu, Linggajaran. Sungguh tidak kusangka ternyata anak-anak dari orang tua angkatku masih hidup semua. Sekalipun kini Linggajaran jadi gila. Pranasuta, bicaralah. Jangan bisamu hanya melamun seperti itu. Terpengaruh juga kau rupanya dengan kesedihanku, anak Keparat. Ayo kemarilah. Kau harus dihukum. Kau harus bertanggung jawab dan meminta ampun di makam ayah. Ayo mendekatlah. Sekarang juga kita harus pergi ke makam ayah. Ayo Keparat. Jangan sampai kemarahanku menjadi besar. Ada apa dengan Raden Pranasuta? Kedengarannya di luar dia sedang menghadapi seseorang. Aku akan melihatnya. Ayo kawan-kawan. Sudahlah, kita keluar. Kalau memang tidak ada yang penting untuk kita bawa. Ayo. Ayo. Berhadapan dengan siapa Raden Pranasuta?
Sepertinya aku mengenal orang yang berpakaian compang-camping itu. Ya, dia Linggajaran. Oh, Linggajaran. Astaga, kenapa dia jadi seperti itu? Kupikir dia sudah tewas waktu itu. Dan anehnya, dari mana dia tahu bahwa Pranasuta ada di sini? Apakah mungkin Harum Perwani yang memberitahukannya? Argadalem, siapa orang yang sedang berhadapan dengan Raden Pranasuta itu? Kelihatannya dia seperti orang kurang waras. Pakaiannya compang-camping dan bicaranya sangat ngawur. Dia memang orang kurang waras. Aku tidak tahu dari mana orang itu datang. Tiba-tiba saja sudah berada di sana dan berhadapan dengan Raden Pranasuta. Kalau begitu, kita harus menyingkirkan orang itu. Jangan sampai dia membuat suasana jadi tegang. Sudahlah, tidak perlu kita mengusir dia. Itu urusan Raden Pranasuta. Kita lihat saja dari sini. Tidak, aku harus mengusir orang gila itu. Rancak Maung, tunggu! Rancak Maung tidak lagi mengindahkan teriakan Argadalem. Ia langsung melompat menerjang Linggajaran yang nampak sedang bercakap-cakap dengan Pranasuta. Tapi malang bagi Rancak Maung, ia tidak menyadari walaupun Linggajaran sudah tidak waras, tapi masih mempunyai ilmu kanuragan. Ketika tangan Rancak Maung hendak menyentuh tubuh Linggajaran, secepat itu juga Linggajaran menendang bagian perut Rancak Maung. Mau coba-coba main curang terhadapku rupanya, ha? Rasakan saja tendanganku itu. Masih kurang? Ayo bangkitlah hadapi aku lagi. Ayo. Kalian mau maju semuanya? Tidak apa-apa. Majulah. Tunggu. Hentikan tindakan bodoh kalian. Rancak Maung, siapa suruh kau menghajar orang ini? Ampun. Maafkan aku, Raden. Aku sebenarnya hanya ingin mengusir orang gila ini. Maafkan aku, Raden. Goblok. Ini bukan urusanmu. Kalau aku belum memerintahkan kalian untuk bertindak, tidak perlu kalian bertindak. Sekarang menepilah cepat, biar aku menghadapi orang ini. Iya, iya Raden. Kenapa kau suruh mundur kawanmu itu, Pranasuta? Aku suka dengan sambutan yang seperti itu. Ayo majulah kau kalau memang tidak mau dihukum. Keparat. Dasar manusia tidak waras. Percuma aku melayaninya. Lebih baik menyingkir saja. Orang seperti ini toh tidak berbahaya kalau tidak diladeni. Argadalem, lebih baik kita menyingkir saja. Tidak perlu kita ladeni orang gila ini. Ayo. Tunggu, Raden. Tunggu sebentar. Kenapa kita harus terburu-buru untuk pergi? Bukankah Raden mengharapkan pusaka kujang perak itu? Nah, selagi kita bertemu salah satu anak dari Ki Prabasaketi, apa salahnya kalau kita tanyakan padanya? Untuk apa kita bertanya pada orang yang kurang waras? Percuma pertanyaan kita. Mungkin hanya akan dijawab dengan tertawaan atau dengan tangisan. Semua itu hanya memuakkan saja, Arga. Usahakanlah tenang dulu hatimu itu. Bukankah kita punya banyak cara untuk mengorek keterangan, sekalipun yang kita tanya itu adalah orang gila? Kalau kau tidak keberatan, aku yang akan mendekati dan bertanya. Lakukanlah kalau kau memang sanggup untuk menanyakannya. Baik, Raden. Linggajaran, kau masih ingat aku kan? Apa? Iya. Aku ingat. Kau adalah satu dari Begundal Pranasuta, bukan? Sial. Kupikir dia mengerti, ternyata malah balik mengejekku. Linggajaran, aku Argadalem. Aku tidak bermaksud jahat padamu. Aku ingin menolongmu. Apa sebenarnya yang menjadi kesulitanmu? Oh, benarkah kau mau menolongku? Hah? Aku benci anak itu. Dia telah menghancurkan rumah tangga ayahku. Dia anak durhaka. Aku ingin membawanya ke makam ayah dan menyuruhnya untuk minta maaf. Benarkah kau mau membantu? Apakah kau tidak mempercayai aku? Iya, aku
Aku percaya. Tapi... Tidak. Aku tidak percaya pada kata-katamu. Untuk apa aku mempercayai orang yang mempunyai hubungan dengan Pranasuta? Keparat. Kalian mencoba merayuku. Iya. Argadalem, menyingkirlah. Sudah aku katakan, percuma kau melayani orang yang tidak waras seperti dia. Ayo, menepilah. Biar aku yang menghadapinya, sekaligus aku mau tahu bagaimana kehebatan ajian Kujang Getihku. Sekalipun pikirannya kurang waras, tapi ilmu kanuragannya boleh dibilang lumayan juga. Linggajaran, aku sebenarnya tidak ingin melakukan kekerasan terhadapmu. Tetapi karena kau termasuk penghambat bagi rencanaku, maka kau pun harus mati seperti ayahmu. Nah, bersiap-siaplah kau. Oh, kau mau memukulku, Pranasuta? Bukannya bertobat dan ikut denganku ke makam ayah, malah kau mau memukulku. Ayah, maafkan Lingga, ayah. Lingga harus memukul Adi Pranasuta, ayah. Dia memang jahat dan perlu dihukum. Linggajaran, sudahlah, jangan banyak ngoceh. Sekarang bersiap-siaplah untuk menyusul ayahmu. Tanpa punya rasa iba lagi, Pranasuta terus menyerang dengan jurus-jurusnya. Sementara Linggajaran yang mendapat serangan itu ternyata mampu menghalau dan mencoba membalasnya. Sekalipun pikiran Linggajaran kurang waras, tapi dalam memainkan jurus ilmu kanuragannya, ternyata dia masih mampu, bahkan masih bisa menghafal seluruh jurus-jurus yang ia pelajari dari ayahnya. Sekalipun pikirannya kurang waras, tapi ternyata dia masih mampu mengendalikan semua jurus-jurusnya. Pranasuta, turunlah. Bukankah perkelahian kita belum selesai? Ayo, mana jurus-jurus ilmu kanuragan? Mana? Ayo majulah kau. Ayo maju. Inilah saatnya aku akan mencoba ajian Kujang Getih yang kupelajari dari kitab Halimunkasa. Aku tidak peduli siapapun sasarannya kali ini. Kujang Getih! Apa lagi yang akan kau lakukan, Pranasuta? Apa lagi? Kembali Pranasuta menyerang Linggajaran, dan kali ini ia menyerang dengan sangat kecil sekali. Linggajaran yang menghadapi serangan yang sangat gencar dan ganas itu akhirnya tak dapat bertahan lama hingga suatu ketika. Inilah saatnya. Rasakanlah olehmu, manusia kurang waras. Bukan main. Luar biasa sekali jurus yang kau mainkan itu, Raden. Aku begitu terkesima ketika kau melompat dari atas pohon itu. Kau turun seakan-akan melayang dan menyentuh musuh dengan mudah. Sudahlah, tidak perlu banyak bicara. Sekarang, ayo, tinggalkan tempat ini. Tunggu, Raden. Bagaimana dengan Linggajaran? Sudahlah, tidak perlu kau pikirkan dia. Biarkan dia terkapar di situ dan menjadi santapan serigala-serigala nanti malam. Ayo, tinggalkan tempat ini. Iya, Raden. Hoi, kawan-kawan, ayo kita tinggalkan tempat ini. Ayo. Tanpa mempedulikan Linggajaran lagi, Pranasuta bersama orang-orangnya meninggalkan pondok itu. Sementara itu Linggajaran nampak masih terkapar dengan mulut penuh darah. Setelah beberapa lama tak sadarkan diri akibat pukulan Pranasuta, akhirnya Linggajaran pun siuman dari pingsannya. Perlahan-lahan ia bangkit dan berjalan. Tubuhnya nampak gontai sekali
Namun walaupun begitu, ia terus melangkah. Pranasuta bangsat. Aduh. Rupanya kau ingin membunuhku, tetapi tidak berhasil. Pranasuta. Pranasuta, awas kau. Suatu saat bertemu denganku lagi. Aku harus membalas tindakanmu ini. Ayah, lihatlah anakmu ini. Aku hampir menderita seperti kau, Ayah. Ini semua akibat ulah anak durhaka itu. Oh, Ayah. Aku harus melangkah kemana, Ayah? Oh, iya. Bukankah aku mempunyai tempat tinggal? Iya, aku harus kembali ke gua itu. Tapi dadaku sakit. Iya. Begitu juga dengan perutku ini. Linggacaran terus melangkah menuju suatu tempat. Ia tidak peduli lagi dengan alam sekitarnya. Langkahnya sangat gontai, dan beberapa kali ia hampir limbung ke tanah. Dengan tubuh yang lemah dan darah yang masih menetes dari sela-sela bibirnya, ia masih saja melontarkan kata-kata yang tak jelas. Suasana saat itu nampak mulai redup. Matahari telah condong ke barat, dan senja perlahan-lahan turun. Raden, apakah kau yakin Linggacaran tewas akibat pukulan tadi? Seandainya ia masih hidup dan dendam terhadapmu, bagaimana, Raden? Kenapa harus takut kalau cuma orang yang tidak waras yang mencoba balas dendam terhadapku? Aku tidak percaya ia mampu bangkit. Pukulan yang kualiri ajian Kujang Getih cukup keras kuarahkan ke punggungnya. Ya, mudah-mudahan saja ia tewas dan tidak mampu bangkit lagi. Arga, kelihatannya kau begitu cemas. Apa sebenarnya yang kau cemaskan? Apakah karena kau takut ia masih hidup dan lantas balas dendam pada kita? Tidak Raden. Sekalipun Linggacaran masih hidup dan dendam terhadapku, aku tidak takut, Raden. Kalau begitu, apalagi yang kau cemaskan? Ayolah, percepat langkah kuda kita. Sebentar lagi, hari mulai gelap. Benar-benar tak habis pikir dengan Harum Perwani dan Linggacaran. Kupikir keduanya telah tewas ketika penyerangan di desa Jatiwangi waktu itu. Ternyata mereka masih hidup. Keparat. Semua rencanaku seolah-olah semakin sulit saja untuk berjalan. Malam ini pikiranku terasa penat sekali. Suasana malam ini seolah-olah jadi sunyi. Dan entah kenapa tiba-tiba pikiranku teringat kembali dengan orang tua angkatku, Ki Prabasaketi. Sungguh malang nasibmu. Kalau bukan karena Paman Respati, mungkin kehancuran yang terjadi terhadap ayah angkatku tak akan terjadi. Paman Respatilah yang memberitahu bahwa Ki Prabasaketi adalah pembunuh ayah kandungku, dan juga sekaligus membunuh ibuku. Ada apa Paman memanggilku? Apakah Paman akan menceritakan kembali tentang kebencian Paman terhadap ayah? Dasar anak bodoh. Untuk apa aku memanggilmu kemari? Hanya membicarakan tentang kebencianku terhadap ayahmu. Duduklah, aku ingin berbicara sesuatu. Apakah pembicaraan ini menyangkut ayahandaku? Jelas, dan memang itu yang ingin kukatakan. Tapi kau jangan menganggap bahwa aku hanya membakar-bakar amarahmu. Tidak. Aku ingin membicarakan masalah ini justru karena memang saatnya aku harus berbicara. Kalau begitu, cepatlah bicara apa yang ingin Paman ceritakan. Tenang, sabarlah. Sebaiknya kau duduk. Nah, dengan begitu kau akan tenang mendengarkan cerita. Aku tahu saat ini kau sedang emosi, dan ini semua karena ayah angkatmu. Kalau Paman mengerti, kenapa Paman masih saja bertanya? Bicaralah Paman,
Aku tidak ingin pembicaraan paman terlalu berbelit-belit. Baiklah. Kelihatannya kau kurang menghargaiku, Pranasuta. Tapi baiklah, nanti pun kau akan penasaran dengan ceritaku ini. Sebelum aku menceritakan masalah penting ini, aku mau bertanya padamu. Kenapa paman tidak langsung menceritakan saja? Apa yang ingin paman ceritakan? Aku bisa saja langsung menceritakan apa yang ingin kusampaikan padamu, Pranasuta. Tapi percuma nanti kalau aku belum mengetahui isi hatimu. Nah, jawablah dengan jujur. Apakah selama ini kau senang hidup dengan ayahmu? Artinya kau tidak membenci ayahmu. Kenapa paman tanyakan hal itu? Pranasuta, sudah aku katakan. Jawab dulu pertanyaan. Nanti setelah itu kau akan tahu siapa kau sebenarnya. Ayo jawablah. Aku tidak ingin bantahan yang keluar dari mulutmu, tapi jawaban yang jujur. Baik, aku memang membenci ayahandaku. Beliau selalu pilih kasih dalam menerapkan pelajaran. Setiap hari, aku hanya merasa kesal dan sakit hati. Bagus. Lalu, apakah kau tahu siapa sebenarnya ayah kandungmu dan juga ibu kandungmu? Iya, aku tahu. Lantas apa maksud paman menanyakan tentang orang tuaku yang sudah tiada itu? Tenang dulu, Pranasuta. Tenang dulu. Lalu apakah kau tahu apa yang terjadi terhadap kedua orang tuamu itu? Maksudku, kejadian yang menimpa orang tuamu itu ketika kau masih kecil. Tahu, paman. Ibu meninggal karena terserang penyakit yang amat parah. Sementara ayah meninggal tanpa jelas sebabnya. Dan menurut kakak Haru, ayah belum meninggal. Tapi kalau ayah kandungku belum meninggal, kenapa ia tidak pernah datang untuk melihatku? Lalu dugaanmu sendiri bagaimana? Aku yakin bahwa ayah telah meninggal. Bagus. Dan memang benar, ayahmu telah meninggal. Jadi paman tahu tentang ayah kandungku? Lebih dari sekedar tahu, ayahmu sebenarnya mati terbunuh. Paman, apakah paman tidak mengada-ada? Untuk apa aku mengada-ngada? Hal seperti itu tidak penting artinya bagiku, Pranasuta. Lalu siapa pembunuh dari ayah kandungku itu, paman? Baik. Aku akan memberitahukan kau. Tapi aku harap kau tak perlu terkejut. Dan setelah itu, terserah kau. Apa yang ingin kau lakukan? Pembunuh ayahmu adalah Ki Praba Saketi, ayah angkatmu itu. Apakah paman tidak mendustaiku? Untuk apa aku mendustaimu, Pranasuta? Aku bicara apa adanya. Dan akulah saksi yang mengetahui tentang pembunuhan terhadap ayahmu itu. Keparat! Pantas saja aku begitu membenci dia. Ternyata kau adalah pembunuh ayah kandungku, Praba Saketi. Aku harus menuntut balas atas kecurangan ini. Apa dia memeliharaku? Padahal dia adalah pembunuh ayah kandungku. Paman respon. Sekarang juga aku harus menuntut kematian ayah kandungku. Tunggu, Pranasuta. Apakah kau ingin membunuhku? Kalau kau ceroboh seperti ini, tentu Ki Praba Saketi akan bertanya tentang cerita itu. Dan sudah pasti dia akan tahu bahwa akulah yang bercerita. Tenanglah, aku mempunyai cara lain untuk membalaskan sakit hatimu ini, Pranasuta. Aku benar-benar merasa ditipu, paman. Praba Saketi harus mati di tanganku. Aku mengerti. Tapi bertindaklah dengan hati-hati dan cara yang halus. Kalau kau ceroboh seperti ini dan langsung menantang ayahmu, mustahil kau akan mampu membunuhnya. Jangan-jangan, malah sebaliknya, kau sendiri yang akan terbunuh. Kalau kau terbunuh, lalu siapa nanti yang akan membalaskan sakit hati dan kematian ayahmu itu? Lalu apa yang paman rencanakan? Baik, tapi sebelum itu, aku harap pandai-pandailah kau merahasiakan cerita tentang pembunuhan terhadap ayahmu. Tapi kalau kau membongkar cerita ini, maka kau pun harus mati. Kau paham itu, Pranasuta? Iya, paman. Aku akan tetap merahasiakan sampai kapanpun. Aku berjanji, sekalipun kelak aku akan bentrok dengan ayah, aku akan tetap merahasiakan cerita ini. Bagus. Itu artinya kau menghargai aku sebagai pamanmu, Pranasuta. Memang, sekarang sudah saatnya kau harus membalas dendam atas kematian ayahmu itu. Dan aku mempunyai cara yang jitu untuk melaksanakan dendammu itu, Pranasuta. Kau tahu, Ki Praba Saketi orang yang hebat dan mumpuni dengan masalah ilmu kanuragan. Iya, paman. Nah, oleh karena itu, aku menyarankan kau harus berhati-hati jika ingin membalas dendammu.
Sekarang curilah kitab Halimun Kasa milik ayahmu itu. Karena kitab itu sangat ampuh dan luar biasa. Nah, kalau kau telah berhasil memiliki kitab itu, nanti aku yang akan membantu melatihmu. Setelah kau menguasai ajian Kujang Getih yang terdapat dalam kitab Halimun Kasa itu, barulah kau kuizinkan untuk membalas sakit hatimu. Kalau perlu, bantai semua keluarga ayahmu. Nanti setelah mereka semua tewas, kita akan mendirikan perguruan yang baru yang kelak akan menggetarkan dunia persilatan. Apakah kau setuju dengan usulku, Pranasuta? Iya, suatu rencana yang menggiurkan. Dan aku setuju sekali, Paman. Nah, sekarang cepatlah kembali. Dan seperti yang telah kukatakan, simpanlah rahasia itu sampai kapanpun. Dan aku tidak mau tahu bagaimana caramu untuk mencuri kitab itu. Aku berjanji untuk merahasiakan masalah ini, Paman. Dan mengenai kitab Halimun Kasa itu, Paman tidak perlu khawatir. Aku mempunyai seorang teman yang ahli dalam mencuri. Iya, pergilah sekarang. Dendamku sudah berlalu dan terbalaskan. Dan aku pun telah menguasai kitab Halimun Kasa. Namun walaupun begitu, aku masih mengkhawatirkan keadaanku. Anak-anak dari Ki Prabasaketi masih hidup semua. Bukan mustahil mereka kelak balas dendam terhadapku. Dan satu hal yang masih membuatku bingung. Kenapa sampai saat ini Paman Respati belum juga muncul? Dia bilang setelah purnama ketiga akan kembali dan membantu rencanaku dalam mendirikan perguruan. Aneh sekali. Apa sebenarnya yang terjadi terhadap Paman? Apakah ada hambatan yang menyebabkan Paman belum juga datang ke tempatku? Pranasuta nampak masih terpaku sendirian. Pikirannya masih terus terlempar ke masa lalunya ketika ayah angkatnya masih hidup. Sementara itu di tempat lain, Anting Wulan dan Harum Perwani hampir sampai di tempat yang ditujunya, yaitu Pondok Kidirja Kumara. Kita akan segera sampai ke pondoknya Kidirja. Cukup lumayan juga jaraknya dari pondokmu hingga sampai kemari. Wulan, sejak tadi perasaanku tidak enak saja. Aku begitu mengkhawatirkan keselamatan kakangku. Keadaannya membuatku sedih. Sang Hyang Agung, karma apa sebenarnya yang telah kau limpahkan terhadap keluargaku? Bukan saja cobaan kematian ayahku yang kau berikan, tapi juga cobaan terhadap kakangku. Aku benar-benar tidak kuasa menanggung ini semua, Sang Hyang Agung. Wulan, sampai kapan penderitaan ini akan berakhir? Aku jadi putus asa. Sudahlah, hilangkan dulu kesedihanmu. Lukamu belum lagi sembuh. Kalau kau tambah lagi dengan luka di hatimu, maka akan lengkaplah penderitaanmu. Cobalah untuk tenang dan menerima cobaan ini dengan lapang dada. Sang Yang Agung memberikan cobaan ini pada kau, tentu ada hikmahnya. Sang Yang Agung Maha Adil. Suatu saat pun akan berakhir penderitaanmu itu. Dan sungguh sangat tidak terpuji jika kau mempunyai sifat putus asa. Artinya, kau tidak menerima dengan lapang dada semua cobaan yang diberikan Sang Yang Agung padamu. Bagaimana aku bisa lapang dada, Wulan? Sementara cobaan berlimpah-limpah datangnya padaku dan keluargaku. Aku benar-benar tidak mempunyai pegangan. Harus bagaimana aku ini? Berdoalah. Ya, berdoalah. Satu-satunya jalan yang terbaik untuk kau lakukan. Kalau kau memang merasa tak mampu berbuat apa-apa lagi. Tapi apakah cukup hanya dengan berdoa? Dan berdoa? Sudah sering aku lakukan ini. Tapi kenyataannya, aku masih tetap begini dan terus menderita, Wulan. Harum. Permohon atau permintaan itu tidak cukup dalam waktu yang pendek. Apakah kau pikir cuma hanya beberapa kali kau berdoa, lantas Sang Yang Agung mengabulkannya? Tidak, Harum. Di samping kau berdoa, memohon pada Yang Kuasa, tapi juga kau harus menumbuhkan perasaan sabar dan tabah di hatimu.
bukan berdoa, tapi diiringi dengan perasaan tidak sabar. Bukan, Harum. Kalau kau memang belum bisa untuk menjadi orang yang sabar dan tabah, lantas kapan kau mau mencoba untuk menjadi orang yang sabar? Binalah pelan-pelan hatimu. Toh masih ada aku yang mau membantumu. Dan sebenarnya, kalau kau mau mengerti kedatanganku yang tiba-tiba dan langsung ingin membantumu ini adalah anugerah dari Sang Yang Agung. Sang Yang Agung telah mempertemukan kita. Kalau Yang Kuasa tidak menghendakinya, mana mungkin kita akan bertemu? Apakah ini artinya doaku diterima, Wulan? Ya, bisa jadi demikian. Toh sudah aku katakan bahwa Sang Yang Agung itu adil dan bijaksana. Wulan, aku mengharapkan sekali bimbinganmu. Batinku benar-benar hampa dengan kekuasaan yang maha kuasa. Aku sama sekali tidak bisa merasakan anugerah atau ganjaran baik yang kuterima. Yang aku tahu bahwa aku ditimpa cobaan yang bertubi-tubi datangnya. Ya, baiklah. Sedikit-sedikit aku akan membimbingmu bagaimana mensyukuri nikmat dan anugerah yang diberikan pada Sang Yang Agung pada kita. Dan juga bagaimana kita harus bersikap tabah. Seandainya aku tidak berada di dekatmu, aku berharap Ki Dirja Kumara lebih bijak memberikan nasihat padamu. Iya, Wulan. Aku memang perlu bimbingan batin dan nasihat-nasihat yang baik. Sang Yang Agung, kenapa aku jadi begitu kering dengan segala kebesaranmu? Sambil terus bercakap-cakap, si Tunggul kuda ajaib Anting Wulan terus melangkah. Namun ketika langkah si Tunggul telah melewati suatu tempat, tiba-tiba dari arah selatan melesatlah sebuah bayangan yang hampir saja menerjang Anting Wulan dan Harum Perwani. Keduanya pun jadi terkejut, dan seketika itu juga... Kurang ajar. Siapa orang itu? Apakah memang sengaja dia mau mencelakai kita? Harum, tunggulah. Aku mau tahu siapa orang tadi. Hop, hop. Aneh. Bayangan siapa sebenarnya tadi? Ia berkelebat begitu cepat, seakan-akan sengaja mau menerjang perjalananku. Untunglah kuda ini mengerti kalau ada bahaya yang mengancam. Anting Wulan terus melompat, melesat menyusul bayangan itu. Sementara bayangan itu sendiri tiba-tiba saja berhenti dan berdiri di sebuah pohon. Nah, saudara pendengar, siapakah orang yang dikejar oleh Anting Wulan itu? Dan bagaimanakah dengan Harum Perwani? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-22 dengan judul Gemelut Sebuah Warisan. Sampai